Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini kita akan berbagi bagaimana cara kita itu merawat pohon alpukat di tahun pertama dan tahun kedua. Setelah kita lakukan pemberian pupuk kandang, pupuk Ponska ataupun NPK 1616, kami biasanya melakukan penggemburan tanah itu 1 tahun 2 kali, yaitu ketika memasuki musim kemarau dengan cara kita bentuk bedengan buat penyiraman pohon alpukat saat musim kemarau ya. Dan yang kedua, penggemburan kita lakukan setelah memasuki musim penghujan ataupun di tengah-tengah musim penghujan, sekaligus kita membersihkan gulma ya, gulma kita pendam biar nanti gulma ini akan menjadi kompos secara alami ya. Nah ini ya teman-teman, contoh dari pohon alpukat yang berumur 1 tahun. Kemarin kita beri pupuk kandang. Nah, kita perlihatkan pupuk kandangnya ya, masih ada sedikit teman-teman ya. Nah, kita tabur ya seperti itu ya, pupuk kandangnya masih berupa intil. Kita tabur, kemudian kita beri Ponska, lalu kita pendam menggunakan tanah yang ada di sekitar dengan cara membentuk gundukan seperti ini ya. Ini lakukan perawatan penggemburan tanah dari setelah tanam sampai pohon alpukat kalian berumur 2 tahun 3 tahun teman-teman ya. Terus yang kedua ya, jangan lupa ketika teman-teman menanam pohon alpukat saat memasuki musim penghujan seperti ini, lakukan perbaikan parit biar parit itu tidak menggenang terlalu lama di area batang pohon alpukat ya. Pagi hari ini ya, kita juga membersihkan parit untuk pembuangan air biar air hujan ini tidak menggenang terlalu lama di area batang pohon alpukat. Kita dahulukan pembersihan gulma, terus pembuatan parit di petak yang paling bawah, karena pohon alpukat yang ada di Desa Wisata Bengkal ya, petak yang paling bawah ini rawan sekali mati ya, disebabkan air hujan menggenang terlalu lama di gundukan ataupun area batang pohon alpukat ya. Nah ini teman-teman, kita beri parit seperti ini ya, sedalam mungkin ada 1/2 meter ya. Ini airnya teman-teman bisa lihat ya, masih mengalir secara ya lumayan deras ya. Karena kalau kita tidak bikin seperti ini ya, tentunya air ini akan menggenang di itu batang pohon alpukat ya, yang menyebabkan nanti akar pohon alpukat itu busuk ya. Terus untuk teman-teman, sifatnya kita berbagi ya. Ketika menanam pohon alpukat saat musim penghujan ini, tetap rawat menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah dengan perekat. Terus diperbanyak untuk pestisida kandungan fungisida ya. Karena biasanya ketika musim penghujan, jamur yaitu banyak sekali menyerang pada batang ataupun daun pohon alpukat ya. Ini berumur 4 bulan teman-teman ya. Nah ya teman-teman, ini kita gunduk seperti ini ya. Nah ini karena ya tentunya ketika kita memasuki musim penghujan ya, gulma itu tidak bisa diatasi karena tentunya pohon alpukat kita subur, gulma pun tetap subur ya. Tapi ya alangkah baiknya ya, kalau teman-teman tidak sempat untuk membersihkan gulma di area kebun kalian, yang paling utama lakukan pembersihan gulma di sekitar batang pohon alpukat ya, biar ketika pohon alpukat kita beri pupuk ini terserap oleh pohon alpukat ya. Tentunya ketika teman-teman tidak membersihkan gulma di area batang ya, nanti akan apaan bahasanya itu cepat-cepatan tumbuhnya ya, bisa tumbuh akan nanti pertumbuhan alpukat akan terhambat dengan adanya gulma yang besar ya. Nah ini kita contoh teman-teman ya, ini umur 1 tahun ya, kita gunduk seperti ini, kita lakukan penggemburan saat masuk musim
kemarau sekaligus membersihkan gulma dan perbaikan parit. Kita lakukan 1 tahun 2 kali ya, ketika memasuki musim penghujan seperti ini dan ketika memasuki musim kemarau ya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk pribadi saya dan mungkin teman-teman yang ingin mengikuti apa yang saya praktekkan ya. Nanti teman-teman bisa bisa mengambil ilmu yang saya berikan ataupun bisa buat bahan perbandingan ya. Ini teman-teman saya perlihatkan ya, ini berbentuk gundukan seperti ini kita lakukan sampai benar-benar pohon alpukat ini berumur 3 tahun ya. Seperti ini ya. Nah, nanti untuk karena kita sudah melakukan penggemburan saat musim penghujan ya. Nanti mungkin akan kita sedikit perlihatkan ya bagaimana cara menggemburkan pohon alpukat saat musim penghujan sekaligus pembetulan parit ya. Ini nanti air hujan ya biar hilang sampai ini teman-teman ya, sampai parit ya. Sampai pada sini ya, nanti biar tempok ataupun menyatu di di parit ini ya teman-teman. Nah, nanti mungkin kita akan perlihatkan bagaimana cara menggemburkan pohon alpukat sekaligus perbaikan bedengan ataupun gundukan saat musim penghujan. Ini kita akan contohkan ya. Nanti ini ya sebagai contoh ya, ini teman-teman sudah kita beri pupuk kandang ya. Ini pupuk kandangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk pupuk Ponska, kali ini kita menggunakan pupuk Ponska ya. Nah, nanti akan kita tabur ya, akan kita pendam menggunakan tanah teman-teman. Yang ini jenis gading umur berapa ya? Umur 1 tahun teman-teman. Yang ini umur hampir 3 tahun, tapi karena ternaungi oleh pohon-pohon besar ya mungkin pertumbuhannya kurang bagus. Ini juga pupuk kandang ya, kita tebar seperti ini ya. Nanti akan kita sebar di area batang pohon alpukat ya. Hati-hati ketika teman-teman menanam pohon alpukat saat musim penghujan seperti ini ya. Tentunya teman-teman saat musim penghujan tidak repot menyiram, tapi ketika pohon alpukat kalian kebanyakan air hujan nanti bisa mati disebabkan air hujan yang menggenang terlalu lama di area batang pohon alpukat. Nah, itu ya teman-teman, lakukan ya. Setelah seperti ini ya, ini yang belum kita lakukan penggemburan ya teman, sekaligus pembentukan bedengan saat memasuki musim penghujan ya. Sebaiknya sebelum melakukan perbaikan gundukan ya, dipupuk menggunakan NPK 1616 ataupun pupuk Ponska, kemudian digunduk seperti gundukan melingkar ya. Nah, untuk perawatan tentunya kita tetap lakukan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah dengan perekat selama 15 hari sekali ya. Terus lakukan pruning tentunya ya. Ini salah satu contoh pohon alpukat yang kita lakukan potes sejak awal ya, setelah kita tanam umur 6 bulan, setelah tumbuh baru kita lakukan potes teman-teman. Nah, akan kita perlihatkan pohon alpukat yang belum kita bersihkan gulmanya teman-teman, karena kita sifatnya nyicil ya, kita tidak budidaya pohon alpukat saja teman-teman, kita melakukan budidaya saat ini ya, melon, sedis sakata sama golden apollo untuk persiapan puasa besok. Ini jenis musangke, duri hitam teman-teman. Nah, ini sudah kita bikinkan parit semuanya teman-teman. Nah, ini yang belum kita bersihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga sudah kita beri pupuk Ponska sama pupuk kandang teman-teman. Nah, tapi karena kita tidak kecanda waktunya ya, kita sedikit demi sedikit biar pohon alpukat yang kita tanam ini tetap subur ya. Ini harusnya kita lakukan ya. Ini teman-teman contoh aja ya. Ini kalau teman-teman nggak sempat bersihkan gulma yang ada di area batang pohon alpukat ya, biar pohon alpukat ini batang tanah yang ada di bawah tajuk pohon alpukat ini terkena sinar matahari dan tidak lembab ya. Karena kalau terlalu lembab ini bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur ya. Ini yang ini blok ini belum kita bersihkan dan juga
belum kita potong rumput teman-teman. Nah ini tidak sempat, kita nanti buang aja teman-teman ya. Jangan sampai air hujan itu menggenang terlalu lama di batang pohon alpukat ya. Kurang berapa, kalau nggak salah itu ada sekitar 10 pohon yang belum kita bersihkan untuk gulmanya teman-teman. Maklum lah, musim hujan itu pohon alpukat kita subur ya. Terus ini apa? Pohon alpukat juga kita subur ya. Saya kira untuk berbagi bagaimana melakukan penggemburan saat musim penghujan sekaligus pembersihan parit cukup sampai di sini ya. Lakukan, jadi teman-teman menanam pohon alpukat itu tidak cukup diberi pupuk NPK 1616, terus pupuk kandang, juga lakukan penggemburan ya, baik saat memasuki musim penghujan atau memasuki musim kemarau ya. Tepatnya ya, ketika teman-teman melakukan penggemburan saat musim kemarau itu sekaligus membentuk ring penyiraman saat memasuki musim kemarau. Dan ketika penggemburan memasuki musim penghujan, ini kita bongkar ring penyiraman saat musim kemarau sekaligus memperbaiki parit pohon alpukat ya, biar air hujan itu tidak mengenang terlalu lama di pohon alpukat ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.